Nah, tiba-tiba dia lanjut ke pembahasan. Kakak lihat nggak video yang viral tuh? Video viral mana? Itu loh, yang kejadian malam-malam, cewek-cewek, ada cewek yang mau terbang tuh, lari gitu. Oh iya, lihat gitu kan saya. Kenapa emang? Lah, kita mau lihat di situ loh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Berjumpa lagi. Nah, jadi gini sebenarnya alasannya. Ini alasan bener nih, nggak ngada-ngada lagi. Jadi alasan saya jarang upload video, sebenarnya mau rutin ya kan, supaya subscriber naik dan viewsnya juga naik. Cuman yang namanya cerita horor itu ternyata susah gampang gitu untuk nyarinya. Kadang kita dapat cerita horor tapi ceritanya tuh kayak mengada-ngada gitu. Bagus, cuman gak dapat izin. Pokoknya makanya saya ngomong kalau cerita horor tuh susah gampang. Nah, kali ini saya akan bercerita kisah saya sendiri nih. Ini terjadi pada tanggal 14 barusan. Maksudnya tanggal 14 ini kan jatuhnya saya buat video ini tanggal 29 ya. 29 November. Jadi pada saat itu tanggal 14 November. Nah, jadi saya itu punya kisah nih lewat di sebuah jalan, yang mana jalan ini itu ternyata jalan yang dilewati sama orang yang sedang viral di sosial media, terutama di Facebook. Jadi itu viral kejadian horor. Saya nggak bisa upload video, maksudnya nggak bisa tayangin videonya karena kenapa? Saya belum dapat video orang aslinya minta izin gitu. Jadi karena di repost terus kan sama orangnya, jadi saya nggak dapat tuh. Nah, di mana pemilik aslinya? Daripada orangnya mageran mau nyari-nyari kayak gitu, ya udah kita cari aman. Saya ceritain aja. Jadi di video itu ceritanya ada seorang wanita yang bawa motor bersama teman-temannya, itu ada 3 motor, melewati sebuah jalan pada malam hari, yang mana jalan itu harus melewati hutan lindung. Tahu dong gimana hutan lindung? Tapi bukan di hutan lindungnya nih yang angker, melainkan sesudah hutan itu, bahkan sesudah melewati desa. Jadi hutan lindung, desa, baru ke hutan lagi, baru desa lagi. Nah, di hutan yang kedua ini, paham nggak sih ini yang saya jelaskan? Di hutan, sebenarnya bukan hutan ya, kayak perantaraan gitu aja. Antara aja gitu, yang maksudnya mereka itu kejadian yang viral itu. Jadi si cewek ada satu motor yang bermasalah nih. Sebenarnya bukan motornya yang bermasalah, tapi cewek yang berada di situ. Jadi ada 2 cewek yang bawa motor. Sebenarnya bukan ada 3 motornya. Nah, di motor yang satu di depan itu berdua cewek. Yang dibonceng ini itu tiba-tiba kayak ketarik ke belakang. Dia mau jatuh. Sebenarnya udah disuruh berhenti kan sama temen yang di belakangnya, stop. Itu saya sebut aja namanya si Ani. Itu si Ani kayaknya mau jatuh, kayak orang mau ngantuk, ketarik ke belakang gitu. Jadi di ini ya kan, di stopin. Kalian mungkin pernah abis nonton video itu. Bisa nggak? Saya udah bilang saya nggak bisa tampilin ya karena belum dapat izin dari orangnya, jadi saya ceritain aja. Jadi pas dia di stopin sama si temennya yang di belakang, tiba-tiba si temennya ini, si Ani ini, dalam kondisi nggak sadar, dia tuh kayak ngeblank gitu, kosong, kelihatan. Dia tuh lari kayak orang ketarik gitu, orang teman-teman yang lain pada istighfar, astagfirullahaladzim, tarik, astagfirullahaladzim, tangkap gitu. Dia kan kayak lari, ketarik gitu. Kalian pasti nonton video, udah nonton videonya ya. Kalau udah pasti udah tahu dong video yang mana. Kalau belum ya cari. Pokoknya intinya ceritanya tuh kayak gitu.
Nah, kita masuk nih ke cerita saya. Kenapa saya bisa lewat di cerita itu? Ke jalan itu. Gimana ceritanya? Jadi, pada saat itu saya ceritanya mau ujian nih tanggal 14. Namun, pada saat tanggal 13 ada ternyata perubahan planning nih. Yang awalnya saya itu berencana pada tanggal 14 ini itu saya harus naik mobil berangkat ke kota itu. Saya nggak sebut kotanya. Nah, si kota ini tuh sebenarnya saya belum pernah ke situ, sama sekali belum pernah, dan ini termasuk kota asing bagi saya, dan nggak jauh dari tempat tinggal saya sebenarnya. Itu hanya sekitar 2 jam 15 menit kalau cepat bawa motor atau mobilnya. Kalau cepat tuh 2 jam lebih untuknya perjalanannya. Nah, pada suatu ketika si adik saya ini jam 1 siang tanggal 13 telepon. Si adik sepupu saya, dia telepon, nanya kan, mau berangkat nggak? Udah mau berangkat belum? Katanya gitu. Naik apa berangkatnya? Loh, kamu emang belum berangkat nih? Kebetulan, by the way, saya ingin jelaskan kalau adik saya itu sebenarnya, adik sepupu saya itu dinasnya di situ, di kota itu. Namun saya nggak pernah ke situ. Dia udah hafal nih kota ini. Saya nggak jadi pergi, katanya gitu, hari tanggal 12. Saya perginya tuh besok. Lah, kok bisa? Pokoknya saya nggak jadi pergi, katanya gitu adik sepupu saya. Kakak mau nggak ikut saya naik motor? Gitu, mendarat berdua, perempuan nih. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu ajak, saya malah seneng gitu. Ya udah, nanti besok saya jemput ya, tanggal lagi jam 12 atau jam 1 gitu, jam 1 siang. Iya, saya tunggu gitu. Nah, keesokan harinya pada tanggal 13 nih, saya nunggu dong. Nunggu itu dari jam 9 saya nunggu. Dia kan ngomong jam 12 ya, jam 12 atau jam 1 mau berangkat gitu. Saya nunggunya di jam 9. Ini kan saya ini kan orangnya on time banget. Pokoknya nggak boleh telat. Orang bilang ngomong jam segini, saya ini gitu. Pokoknya on time banget lah saya orangnya tuh. Nah, saya telepon dong. Jadi nggak berangkat gitu? Ya jadi, katanya jadi. Tapi kayaknya diundur nih jamnya. Lah, jam berapa? Bisa nggak Kak? Itu jamnya dirubah jam 3 sore. Hah, jam 3 sore? Ya nggak apa-apa, yang penting kamu kan yang bawa motor, bukan saya gitu. Terserah kamu mau berangkatnya jam berapa. Ya udah, nanti saya ini jemput gitu. Ini ada perubahan dong dari jam 1 jam 12 sampai ke jam 3 perubahannya. Nah, nggak lama dari situ ternyata dia ini datang nih jam 3. Ini perjalanannya saya nggak tahu ya, dia cuma bilangnya 2,5 jam. Yaudah, berangkatlah nih. Berangkat dari tempat saya ini jam 3 berangkatnya. Nah, kenapa dia itu pelan banget bawa motornya? Saya nggak nanya juga kan, loh kenapa jalannya kayak gini? Maksudnya pelan gitu, nggak nanya. Dia ajak ngobrol saya, karena pelan dia tuh bisa ngajak ngobrol saya di atas motor. Dia cerita lah, kita tuh masalah adik kandung saya, pokoknya banyak lah diceritain gitu, masalah keluarga di atas motor nih diceritain. Pada saat di hutan lindung ya, pada saat di hutan lindung tiba-tiba dia ngomong, Kak, saya sebenarnya habis kecelakaan loh. Hah? Kecelakaan di mana? Di sini, kata gitu, di sini di hutan lindung ini. Sendiri? Iya, malam-malam. Itu kan anak saya masuk rumah sakit, makanya saya kayak hilang kendali tuh bawa motor malam-malam di hutan lindung ini gitu. Nah, saya ngedengarnya, lah tapi kamu nggak kenapa-napa? Iya, nggak kenapa-napa, cuman motor aja yang lecet gitu. Saya bahas lah dia yang kecelakaan nih. Loh, terus
kok bisa ya kamu nggak kenapa-napa, pada perasaan saya ngelihat motor kamu ini parah gitu. Iya nggak kenapa-napa kak, cuman ya luka-luka gitu doang gitu, ngomong gitu. Udah kamu habis urut belum badan kamu? Ya udah kak, udah nggak kenapa-napanya. Kakak tahu nggak kenapa saya jalannya pelan? Ya karena itu takut. Motor ini ininya bannya tuh botak, jadi kalau dibawa laju tuh nggak boleh, takut jatuh lagi. Oh itu penyebabnya kamu jalannya kayak keong. Jadi kami tuh ngobrol-ngobrol aja dulu di jalan. Nah tiba-tiba dia lanjut ke pembahasan. Kakak lihat nggak video yang viral tuh? Video viral mana? Itu loh yang kejadian malam-malam, cewek-cewek, ada cewek yang mau terbang tuh, lari gitu. Oh iya, lihat gitu kan saya. Kenapa emang? Lah, kita mau lewat di situ loh kak. Gitu. Kita mau lewat jalan gitu. Iya, udah gitu malam. Ini kan udah ini ya, dari jam 3 itu otomatis nyampainya malam nanti gitu. Tapi kak, sebenarnya kejadian itu bukan di sini, bukan di hutan lindung ini. Nanti ada satu desa lagi dilewati, udah gitu perempatan lagi. Apa namanya? Maksudnya ini loh. Jalan ini loh sepi. Apa sih? Tuh. Terus kakak lihat aja deh, di situ serem apa enggak? Tapi kata menurut warga, di situ emang serem. Ada nih kak kejadian, itu kan kayak perbatasan desa doang gitu. Jadi desa satu sama desa satu, jadi bisa dilewati sama pejalan kaki sebenarnya. Nah ada nih ibu bersama anaknya lewat di jalan itu mau ke desa sebelah. Setelah lewat di jalan tempat yang viral itu, tiba-tiba si ibu-ibu itu jatuh, gak sadar. Si anaknya panik, teriak-teriak, minta tolong sama orang yang sedang naik motor lewat gitu. Setelah dibawa ke rumah sakit nggak kenapa-napa, sampai 3 hari kak nggak sadar tuh ibu-ibu lewat di jalan itu. Makanya orang di situ tuh pada takut melewati jalan itu. Itulah penyebabnya. Saya juga takut lewat di situ kak, gitu. Makanya saya ajak kakak lewat di situ. Nah kamu nggak ngomong-ngomong, ini udah mau malam loh. Udah gitu kamu jalannya kayak siput gitu. Saya ketawa ya di atas motornya. Nah nggak sampai situ aja nih. Oh ya kak, nanti kalau kita kan singgah nih di rumah teman saya 2 jam lagi loh. Rumah saya itu 2 jam lagi ke sana. Jadi kalau pas sampai ke kota ini, ke kota saya sebutnya nama kota B ya, kota B, 2 jam lagi nih baru ke tempat saya. Jadi kita harus transit dulu di tempatnya dia. Nanti kalau di tempatnya dia kakak jangan ngomong-ngomong apa-apa ya. Lah kenapa? Itu kan puskesmas kak, puskesmas tua gitu, bangunannya udah tua, tentunya banyak hal-hal mistis di sana. Jadi kakak jangan ngomong-ngomong yang aneh-aneh di situ, nanti dia takut. Iyalah, saya kalau nggak ditanya, sebenarnya gini ya, saya tuh kan bukan anak indigo, cuman kalau soal ngerasain saya bisa gitu. Bisa ngerasain, kok ini kan gak enak, ngomong gitu saya biasanya sama si pemilik. Nah jadi si sepupu saya ini, adik sepupu saya ini udah ngontrol saya nih, jangan ngomong apa-apa gitu. Setelah sekian perjalanan sampailah di jalan viral itu. Jadi si adik sepupu saya ini ngomong, gimana kak, enak lewat di sini? Gak kenapa-napa kok. Ini kita udah jam 7 malam ya kan, sampainya bener-bener kayak siput. Pada jam 3 bayangkan sampai jam 7 bener-bener kayak gimana jalannya kan, jam 3 sore nyampe jam 7. Itu udah melebihi perjalanan yang diekspektasi, maksudnya melebihi perjalanan yang melebihi estimasinya ya kan, perjalanan sesungguhnya maksudnya gitu. Ribet lah. Nah oke. Udahlah nih, kita tuh makan dulu nih, udah gitu kita berdua nyampe nih, kita makan dulu nih.
ke warung makan bakso ceritanya. Saya tuh ngelihat gitu, Kak, udah selesai belum? Yaudah, ayo kita berangkat ke tempat teman kamu, puskesmas nih, desa. Puskesmas tempat teman kamu. Sampai di sana, saya masuk. Saya kebetulan nggak terlalu akrab nih sama nih temennya dia kan, nggak terlalu, kan kita bukan satu angkatan. Terus saya mau sholat gitu, sholat isya. Minta izin kan, tadi sebenarnya udah singgah di masjid jam 6 itu sholat maghrib. Nah di tempatnya dia nih sholat isya. Saya minta izin nih sama temennya dia, saya sebut aja nama Rini ya. Rin, bisa nggak saya numpang sholat? Oh bisa Kak, bisa, di ruangan itu aja. Dia nunjukin ruangan, di ruangan itu aja. Saya langsung nengok dong, ruangan itu gitu. Saya agak ragu mau masuk ke situ, nggak tahu kenapa. Kayak dalam hati saya tuh jangan masuk gitu, jangan masuk ruangan itu, jangan sholat di situ. Padahal ini sholat loh, jangan masuk ruangan itu. Pokoknya perasaan tuh kayak gitu aja, jangan masuk ruangan itu, ruangan dia aja, tempat tidur dia aja gitu. Tapi mau gimana, tuan rumah ngasih itu ya kan, tetap aja sholat situ. Nah selesai sholat, kita ngumpul nih di kamarnya dia. Saya mengiranya sama adik sepupu saya ini disuruh tidur di ruangan itu. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba si temennya dia ini ngebahas hal horor gitu. Itu dia cerita ya kan, saya udah diam nih, saya nggak ngoceh pembicaraan mereka berdua, nggak nyambungin pembicaraan mereka berdua, tapi mereka cerita horor. Nah, tiba-tiba cerita mereka itu membahas tentang tempat tinggal dia ini. Padahal si adik sepupu saya ini udah ngomong ya, jangan dibahas tempat tinggalnya dia gitu. Tapi dia sendiri yang ngebahas. Si anak ini nih, si temennya dia yang ngebahas. Terus saya langsung nimbrung dong pada saat dia ngomong si tempat tinggal. Dia kan di awal di motor itu dia nggak ngomong ya kalau ada satu ruangan yang sebenarnya itu ada penghuninya. Dia ngomong kan, tapi saya langsung ngomong kayak gini, ya kamu suruh sholat saya di ruangan itu, saya nggak suka di situ. Saya ngomong gitu, saya nggak suka sholat di situ, nggak tahu kenapa. Terus dia ngomong gini, gitu. Oh kakak tahu ya ruangan itu? Oh ya, kamu nggak suka aja di ruangan itu, kenapa kamu suruh sholat di situ? Pokoknya di situ tuh saya ngomong aura ya, nggak enak banget lah ngomong gitu. Iya kak, di situ itu ruangannya ada sosok yang gede, itu yang bisa ngelihat tuh, pasti ngelihat di ruangan itu. Sosok yang gede, tinggi, yang biru ya. Sosok yang gede, tinggi, yang biasa ganggu orang. Nah di ruangan itu ternyata ruangan tempat cek pasien. Ya Allah, gitu deh. Aduh ini ruangan pasti nggak enak mau saya begini, langsung ketawa dong saya pas dia ngomong kayak gitu. Pantesan saya nggak enak gitu. Ternyata di situ ruangannya ini ada penunggunya, ngomong gitu kan saya. Iya, ini si adik sepupu saya juga ngomong kalau jangan bahas itu di sini karena memang di ruangan itu ada ininya. Ya nggak suruh bahas, tapi kamu bahas. Iya kak, jadi ruangan yang tapi kenapa saya suruh kakak sholat di situ supaya dia nggak ganggu gitu, netralisir. Kalau ruangan itu dibiarin aja bisa-bisa diganggu saya. Terus saya ngomong gini, enggak kok, ruangan tempat kamu tidur ini malah yang nyaman, dia nggak bisa kesini, ngomong gitu. Kok bisa kak? Nggak tahu kenapa saya nggak ada, saya nggak bisa melihat ya. Cuman dia tuh nggak bisa kemari, dia tuh kamu di sini aja, dia nggak bakalan ganggu kamu di sini. Apa ada yang melindungi kamu, ngomong gitu kan saya sama dia. Kamu punya ini nggak, punya bawaan gitu, ada yang kamu pelajari atau gimana? Pada saat saya menanyakan ada yang kamu pelajari, tiba-tiba dia ngomong, iya saya lagi belajar. Hah? Iya,
gini kak, nggak tahu gimana saya tuh diajak sama teman saya gitu belajar untuk ilmu, sebenarnya untuk ilmu apa ya, kayak bela diri gitulah, bukan bela diri sih, maksudnya melindungi diri. Saya nggak tahu ternyata si pelindung ini tuh mengganggu hidup saya, maksudnya gitu. Terus katanya ada yang, maksudnya nggak bisa lihat nih, si jin yang saya pelajari itu adiknya dia ya, nggak bakalan nikah, makanya saya itu kayak dia apa namanya, nggak boleh tinggal sama adik saya, ngomong gitu sih teman adik saya. Jadi dia itu nggak boleh tinggal sama adiknya dia. Jin ini itu nggak bakalan ngebuat jin apa ya, pokoknya jin penjauh jodoh. Saya ngomong kayak gini, oh itu bukan jin penjauh jodoh, tapi genderuwo yang jatuh cinta sama kamu dan dia nggak ingin diusik gitu, sebut aja kayak gitu ya kan, jin penjauh jodoh. Saya ngomong gitu ke dia. Nah, cerita tentang jin, dia cerita tentang belajarnya dia. Ada satu lagi nih yang dia ceritain, kamu lewat di mana gitu, dia nanya kayak gitu, berdua lewat di mana, itu kita lewat di jalan potong itu. Nah, kok berani lewat di situ? Saya sekarang udah nggak lewat di situ, karena di jalan potong itu ada satu rumah, yang mana rumah itu ada tragedi. Pemiliknya itu bundir, si istrinya bundir setelah suaminya dia. Jadi mereka dia ngomong kalau ini tuh konflik tentang rumah tangga, dia suaminya dulu baru dia bundir. Jadi kayak gitulah ceritanya si rumah kosong ini yang satu ini. Terus saya nimbrung lagi nih, oh rumah itu kali yang saya lewat tadi, pantesan tuh rumah hanya sendiri di situ. Udah gitu kayak menarik perhatian saya. Wah, makin takut lah habis pukul saya ini. Wah, jangan dibahas itu kak, tolong, karena saya itu biasa jalan malam gitu, jalan malam lewat di situ kalau mau ke kota. Dia kan tinggal di desa ya Pak. Besok kalau sampai di tempat saya, apapun yang kakak lihat di sana atau rasakan, jangan ngomong ke saya ngomong gitu. Ya, jangan kayak gini. Lah dia kan sendiri yang ini, yang konfirmasi, yang ngajak ngomong, bukan saya kan duluan yang ini, yang bahas ini. Kalian berdua yang bahas, makanya saya nimbrung gitu. Ya nanti kalau besok, ini kan ceritanya keesokan harinya nih mau berangkat lagi ya ke tempatnya dia. Itu ternyata 2 jam lagi perjalanan, jadi totalnya itu 4 jam ke tempat dia naik motor. Pegel-pegel dah tuh. Nah sampainya di tempat kosannya dia itu saya bener-bener nggak ngerasain apa-apa, maksudnya nyaman lah di situ, meskipun itu puskesmas lama, tapi nggak ini kayak auranya tuh aura nggak tahu, maksudnya nggak intimidasi saya gitu, nggak kayak di tempatnya si temennya dia itu. Kalau di tempat temennya adik sepupu saya itu bener-bener kayak, aduh pokoknya kamu jangan ini, dalam hati saya, jangan sholat situ, itu nggak bagus gitu. Kalau di tempatnya dia enggak, itu nyaman, aman, airnya bagus. Nah seperti itulah kisah saya pada tanggal 14 barusan. Nah nanti ada cerita lagi yang saya ingin bawa, dan kalian jangan lupa subscribe, comment, and like.